Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat Dr. Adian Husaini MSI dan segenap staf yang bergabung, Majelis Pertimbangan Dr. Tulus Mustafa, Dr. Muhammad Hirsi, Dr. Zulkifli Khalid MSI, dan Haji Isnaini Pamela. Kemudian kepada Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Dr. Andes Eri Mastori. Kepada segenap jajaran DMI, Muhammadiyah, PCNU, Basnas, Mutazat, dan Husnul. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dan rekan-rekan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara pada pagi hari ini. Semoga dapat menjadi sarana mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Dan juga kami mohon maaf atas Dewan Jakarta periode 2024 periode 2029. Selanjutnya ada sesi foto bersama, kemudian ada sambutan Ketua Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian ada coffee break, lalu dilanjutkan dengan taulih dunia, dan terakhir adalah penutupan istirahat sholat dan makan. Lalu ada acara khusus yang akan dilanjutkan rapat kerja dan pleno khusus pada pengurus wilayah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat acara yang pertama yaitu adalah pembukaan, mari kita bersama-sama buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawi al-hasanah Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat. Kemudian nanti kami mohon para hadirin yang pengurus yang disebutkan namanya untuk jajaran pengurus, kecuali Majelis Pertimbangan tidak perlu ke depan, kemudian kami mohon untuk ke depan, dan kemudian setelah itu akan dilakukan pembacaan ikrar pengurus yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Wafat 45 Hijriah garis miring 2024 Miladiah tentang penetapan Majelis Pertimbangan, pengurus dan biro-biro di lingkungan Dewan Dakwah Islam Indonesia Provinsi Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, masa hikmah 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat, bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa hikmah kepengurusan Dewan Dakwah Islam Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024, untuk kelangsungan jalan organisasi perlu diangkat Majelis Pertimbangan pengurus Rahmat Wahab MPD MA. 3. Profesor Dr. Haji Muhammad Firkin Magister Agama. 4. Profesor Dr. Haji Fatul Wahid ST MSc PhD. 5. Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Yazir ASP. 6. Dr. Andes Zulkifli Khalid MSI. 7. Hajah Risnani Pamela. Pengurus. Ketua Dr. Andes Haji Eri Masruri. Mohon langsung ke depan. Wakil Ketua Dr. Andes Haji Mujidin MSI. Kemudian kemudian Sekretaris Haji Iding Islahuddin Adami SAG. Wakil Sekretaris Ridwan Oktovan Sarjana Teknik. Bendahara Haji Ahmad Fuad SE.
Wakil Bendahara Dr. Haji Agus Bitono. Biro Pengembangan Dakwah dan Diklat, Ketua Dr. Zidni Imawan Muslim SPSI MSI. Anggota Haji Ahmad Kodori LC. Anggota Haji Wazdi Rahman SIP MAP. Anggota Novi Afriyadi SPD MSI. Biro Dakwah Pedesaan dan Dakwah Khusus, Ketua Dr. Haji Nur Hidayat Pamungkas MM. Anggota Markus Sutrisno BE. Anggota Bangun Wahyu Aji. Anggota Helmi Aziz. Anggota Dr. Haji WR Rasiman MA. Biro Pendidikan, Ketua Dr. Haji Ahmad Agus Sofwan MSI. Anggota Haji Supri Hidayat SOS MAP. Kemudian anggota Dr. Denny Hardianto SPD MPD. Anggota Edi Tri Cahyono SIMK. Kemudian Biro Kepesantrenan, Ketua Haji Ma'ruf Amal LC MSI. Anggota MA Solihun Al-Hafiz. Anggota Dudi Rosadi SAG. Anggota Profesor Dr. Suryadi MA. Biro Pelayanan Umat, Sosial dan Kesehatan, Ketua Dr. Haji Nur Hidayat Nugroho SPRAD. Anggota Dr. Haji Kusbarianto MKes, Magister Kesehatan. Anggota Dr. Haji Bima Ahmad Nurutama MPH. Anggota Dr. Ahmad Burhani MPDI. Biro Pengembangan dan Pemeliharaan Aset, Ketua Insinyur Haji Suranto MD. Anggota Insinyur Haji Wan Kholis. Di atas saja Pak, biar di atas. Anggota Insinyur Haji Ahmad Mas Adi MD. Anggota Zulfikar Ali Ahmad SD. Biro Kajian Peradaban dan Keilmuan Islam, Ketua Dr. Haji Nur Said Muhammad Musafi PhD. Kemudian anggota Dr. Hamid Zarkasi Putro. Anggota Profesor Khairuddin MP PhD. Anggota Jaini Munir MA. Anggota Ismunanto MA. Anggota Ismail Al-Alam. Anggota Dr. Syahrul. Biro Pengembangan dan Kerjasama Antar Lembaga, Ketua Sigit Sugianto BE. Anggota Oki Muntaki SUP MSI. Anggota Dr. Jumeri M. Wikata STP MSI. Anggota Dr. Sugianto MA. 9. Biro Ekonomi dan Pengembangan Usaha, Ketua Haji Edi Sunarto SE.
Anggota Profesor Dr. Yuri Erwanto, SPT MTB. Anggota Cahyo Prihatmoko, SE, Akuntan, MACC, AARS. Anggota Wildan Jia Muhammad Dhani. Anggota Dr. Ares Abdul Ajari. Anggota Muhammad Windy, SE. Biro Kepemudaan. Ketua Azam Gozi Ahmad, SSI. Anggota Muhammad Mukhlis, SAMA. Anggota Arif Rahman Hadian, SSI. Anggota Umar Khalid, SE. Anggota Ahmad Khalid, SE, LC. Anggota Muhammad Inzaruddin Sabit, SKOP, MSI. Anggota Numan Saifuddin Abdurrahman, SOF. Anggota Tanjul Fikri Barzani, SSI. Anggota Muhammad Abdul Aziz, SEI. Anggota Arif Rahman Ibtihan, SEI. Anggota Ali Supram Rahmatullah. Anggota Daton Fisabilillah. Anggota Edi Sunai. Biro Kemuslimatan. Ketua Tusi Wardani S. Fang Apoteker. Anggota Pariani. Anggota Dr. Enda Hajjah Siti Murdia. Anggota Dr. Gigi Haja Sabto Rini. Anggota Tuti Sirius Jawati. Anggota Hermin Pujiati. Anggota Siti Aminah. Anggota Haja Khadijah Ahmad Sulahuddin. Anggota Erlina Kristianti Widuri. Anggota Dr. Haja Satifa STT. Anggota Widayati SSI MSI. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan 24 April 2024 Miladiah. Pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat Dr. Syafii Solihin MM di Sekretaris Umum ditandatangani. Selanjutnya kami mohon Ketua Umum untuk memimpin ikrar pelantikan bagi pengurus. Kami persilakan. Ya, silakan. Ikrar pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, ikrar pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjanji untuk 1.
1. Menjalankan organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan senantiasa berpedoman kepada khitab dakwah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kebijakan pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melaksanakan amanah ummah dan amanah organisasi dengan jujur, ikhlas, dan bertanggung jawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Boleh berdua اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله العالمين. Yang sama-sama memiliki Ustaz Dr. Ahmad dan Ustaz Ibi dan saya dari pengurus pusat. Ada 6 orang yang hari ini spesial hadir di Jakarta. 10 malam dari saya itu masih di Pekalongan, Masya Allah, luar biasa. Yang sama-sama kita hormati para dewan pembina, dewan pengarah, ataupun apa namanya, sesuatu yang kita harapkan nasihat-nasihatnya, anak-anaknya hadir di sini. Ustaz Dr. Tulus Mustafa, kemudian Ustaz Dr. Muhammad Kenzi, Dr. Zulkifli Halim dari sini, Ibu Ismail Pramila, dan juga memintakan izin dari beberapa dewan pembina karena ada kegiatan di luar. Setelah Barat di Surabaya ada pertemuan mantan rektor seluruh Indonesia, kemudian Ustaz Jazir ASKSP dari Jakarta juga, dan kemudian Profesor Fatul Wahid ini juga ada acara di Jakarta, sehingga mereka tidak bisa hadir dan titip salam untuk Bapak Ibu sekalian. Dan rahmatullah juga yang kami hormati seluruh pengurus wilayah dan pengurus daerah serta undangan. Kami sengaja mengundang beberapa lembaga di acara pagi hari ini. Dari Dewan Masjid Indonesia alhamdulillah hadir, kemudian Basnas hadir,
dan multazam sekaligus juga dari hasilnya. Kalau hasil wajib nggak diulangi lagi. Tapi sebagai lembaga tetap kami hasilnya multazam kemudian pendapat Alhamdulillah malam ini Allah SWT hari ini kita dihimpun oleh Allah SWT dalam satu majelis yang Masya Allah luar biasa, di mana berhimpun para mujahid dakwah, dan saya yakin yang hadir di sini semua telah mewakafkan dirinya untuk dakwah. Saya membuat satu pengantar untuk pagi hari ini yang sesungguhnya adalah sambutan pertama sebagai ketua Dewan Dakwah. Sekaligus sengaja kami beri judul di sini dakwah yang membangkitkan filosofi dan implementasinya dalam kerja dakwah wilayah di Jakarta. Ada beberapa hal yang saya kira ini sudah dipublish, bisa yang dimana Allah SWT telah mengingatkan kepada kita di ayatnya Dewan Dakwahnya. Bagaimana kalau Allah SWT memberitakan kepada kita untuk 3 hal tidak melakukan dakwah, yaitu bil hikmah, mau'izatul hasanah, dan kemudian hujjah mujadalah bila ahsan. Nah, dari sini saya coba untuk membuka beberapa tulisan-tulisan Muhammad Yusuf sebagai pendiri Dewan Dakwah, dan saya temukan di dalam tulisan Nasir menjelaskan menjelaskan tentang tujuan Dewan Dakwah. Itu ada tetapi dia boleh jadi menafsirkan bahwa tujuan Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah petunjuk bagaimana manusia menjaga nilai dan martabat kemanusiaannya itu agar jangan sampai turun, dan sebaiknya agar bakat potensinya dapat berkembang dan kualitasnya meningkat mencapai tingkat yang telah tinggi. Jadi kita merasakan bagaimana yang maksudnya memahami dakwah itu bukan segera cara. Dan lebih jauh lagi kita melihat bahwa ternyata kerja dakwah itu bukan pelayanan, tapi bagaimana dakwah itu menggerakkan. Dari tujuan-tujuan yang digambarkan atau dituliskan oleh Nasir, kita melihat dia menuliskan pada 3. Yang pertama, yakni dakwah itu mengajak kita kepada syariat. Maknanya untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perseorangan atau persoalan berumah tangga, berjamaah, bermasyarakat, berbagai suku bangsa, dan bernegara dan bertata negara. Artinya dari sini betapa dakwah itu seluruh menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai bidang, menyerukan itu bagaimana syariah itu diterapkan di dalam kehidupan. Yang pertama, seruan untuk kita kepada syariah, Dan yang kedua, bahwa tujuan dakwah itu adalah memanggil kita kepada fungsi hidup kita sebagai hamba Allah di atas dunia.
berisikan manusia berbagai jenis, bermacam-macam pola pendidikan dan kepercayaannya, yakni fungsi sebagai syuhada nas, mengajak pelopor menjadi pelopor dan mengawasi bagi umat manusia. Di sini jelas bahwa tawabi dakwah yang dilakukan bertujuan kepada bagaimana meningkatkan kapasitas manusia di dalam berkehidupannya, dan kemudian dia menjadi pelopor yang menggerakkan, mengajak manusia untuk bergerak lebih maju menatap peradaban. Dan yang ketiga, memanggil kita kepada tujuan hidup yang hakiki, yakni menyembah Allah. Demikian kita hidup mempunyai tujuan yang tertentu, yakni beribadah kepada Allah Taala. Dengan tiga tujuan ini, maka kita bisa melihat sekarang sini bahwa sesungguhnya dakwah yang membangkitkan, dakwah yang harus kita lakukan harusnya dakwah yang membangkitkan, dakwah yang tidak sekedar melayani, tetapi dakwah yang meningkatkan kapasitas, kepedulian, peran serta kontribusi umat dalam membangun peradaban Islam. Maka inilah semestinya yang harus kita pegang ketika kita nanti akan menjalankan fungsi-fungsi dewan dakwah di masyarakat kita. Dengan demikian maka dakwah yang membangkitkan itu sesungguhnya memiliki fungsi untuk merubah relasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kalau kita lihat relasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat kita itu, yang pertama itu pada tataran yang paling rendah adalah relasi sosial yang terjadi di mana masyarakat, umat itu memiliki karakter konsumen, penerima, begitu ya. Jadi banyak majelis taklim, subur di mana-mana, banyak sekolah di mana-mana dibangun, tetapi umat berkerumun di dalamnya itu dia hanya sebagai konsumen dari satu program, konsumen dari satu lembaga yang sedang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Nah, ini mungkin tidak baik, karena salah satu tugas kita adalah bagaimana kita melayani umat. Tetapi di Dewan Dakwah tidak bisa berhenti hanya di situ saja. Dewan Dakwah tidak hanya memberikan saja kepada konsumen yang pasif, yang kemudian dia hanya menengadahkan tangannya saja, tetapi Dewan Dakwah ini harus meningkatkan perannya dari dia sebagai pelayan, kemudian dia mengajak, membangkitkan, dan kebangkitan itu mulai kan paling tidak sedikit di atasnya, yakni menjadikan masyarakat itu sebagai supporter. Cuma persoalannya menjadi supporter. Kalau kita lihat di dalam sepak bola ini ada staf ekonomi kita ini, pemain bola yang masih ini. Pemain akan sangat senang ketika mendapatkan putaran. Cuma tradisinya ketika dia berhasil, dia dikasih aplaus, tetapi ketika gagal, dia tidak ditolong, dia dihujat. Maka dakwah tidak boleh begitu. Dakwah mesti merubah karakter umat itu, meningkatkan lagi. Dia bukan sebagai supporter. Boleh. Dari mulai umat kita rawat, kita berikan pelayanan, kemudian meningkat, dia menjadi simpati, dia menggerakkan dakwah kita, dia kemudian support, dia punya dana, dia punya finansial, dia laporkan Dewan Dakwah punya kegiatan apa, oke saya bantu, masyarakat punya apa, saya bantu, seperti itu. Dia punya support, tetapi tidak terlibat di dalam. Maka tingkatan yang kedua ini sudah lebih baik daripada masyarakat umat sebagai konsumen. Kita mesti meningkatkan lagi dakwah ini, bukan sekedar meningkatkan masyarakat besar sebagai sesuatu, tapi kita menghadirkan
gerakan yang bisa mengajak umat ini bersinergi, ya, bersinergi. Karena itu maka dakwah yang kita lakukan, yang harus dilakukan oleh dewan adalah bagaimana kemudian mengajak manusia, mengajak masyarakat untuk sebesar mungkin berkontribusi dan kemudian bersinergi. Dan ini adalah PR besar bagi kita. Dia adalah PR besar bagi kita. Karena di awal pada hari ini Dewan Dakwah mengundang berbagai lembaga yang ada di Yogyakarta yang secara kelembagaan kita harapkan kita bisa bersinergi di dalam melakukan kerja-kerja dakwah. Dakwah yang demikian, dakwah yang menggerakkan, ini adalah dakwah yang kemudian memberdayakan. Dan dakwah pemberdayaan itu harus melalui 3 aspek. Harus melalui 3 aspek, melalui 3 aspek next. Nah, next. Kalau nanti saya. Nah, yang pertama, ya, bagaimana kita mengikhtiari kapasitas umat itu meningkat. Kapasitas umat itu meningkat, baik dia secara individual maupun keluarga maupun bangsa. Pada kali inilah nanti kita mesti merumuskan satu program yang berbasis pada pengetahuan kita terhadap realitas umat yang ada. Karena pemahaman kita terhadap media, pemahaman kita terhadap realitas umat yang ada, pada akhirnya akan melahirkan satu program-program yang bisa memberdayakan berdasarkan kepada kebutuhan dan kapasitas yang sudah ada di masyarakat. Tentu ada satu lingkup masyarakat yang dia punya kapasitas tetapi berada pada lingkup kondisi masyarakat yang sesungguhnya tidak membutuhkan kapasitas itu. Karena itu maka pemahaman terhadap kapasitas umat sekaligus realitas sosial kulturalnya ini mesti dilakukan. Dan inilah kemudian di dalam struktur baru Dewan Dakwah kita menghadirkan satu biro baru yang sebelumnya jadi Biro Kajian Peradaban dan Keilmuan Islam. Yang kita harapkan di sini nanti kajian-kajian kita terhadap medan dakwah, baik dalam konteks kesejarahan maupun dalam konteks kontemporer sekarang ini bisa kita gali sebelum melahirkan satu buku yang menjadi pedoman gerak dakwah tempatan, tempat, guna. Kita lakukan misalnya bayang kita nanti bagaimana pinggiran Kali Cobe itu menghasilkan satu pola dakwah tertentu berdasarkan pada keadaan kebutuhan itu yang menjadi khas Jogja. Saya kira masyarakat Jogja ini memberi kekhasan yang sangat luar biasa. Kalau Dewan Dakwah bisa memberikan sebayangnya Jatilan itu adalah tradisi yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Jogja. Ketika saya tergabung dalam tim 7 merumuskan dan mencermati Perda Peristiwa Jakarta dengan pendidikan, maka salah satu hal yang harus dilekatkan di dalam proses pendidikan Jogja adalah berbasis budaya. Dan dalam Peristiwa Jakarta, anggaran yang terbesar itu kemudian disebarkan, dan ketika Peristiwa Jakarta mendapatkan dana besar peristiwa itu tumbuh sangat luar biasa, jadilah di kampung. Bagi kita sebagai pelaku dakwah ini problem, tetapi problem itu tidak bisa kemudian kita biarkan saja. Lalu kita kontra dengan kajian-kajian di masyarakat, di masih tidak bisa. Semestinya kemudian lembaga dakwah terutama Dewan Dakwah kita mengkaji bagaimana kemudian membuat satu model baru di mana dakwah
budaya masuk di dalam salah satu contohnya saja Jatilan itu, kemudian muncul Jatilan Islami di mana menggambarkan perjuangan ulama Jogja di Ponorogo pakai dua, pakai sorban, pakai dan itu Jatilan. Sehingga Jatilan yang muncul itu bukan kembang kemenyan kemudian mabuk, tapi bagaimana kemudian Jatilan itu dia membawa tombak kemudian takbir dan kemudian menyeru dan sebagainya. Dan gagasan seperti ini mesti mulai dipegang. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain, tembang Jawa dan sebagainya dan sebagainya. Gagasan ini harus kita gali. Karena dakwah kita harus bergerak. Nah, birahmatullah. Maka demikianlah setelah kita tingkatkan kapasitas umat baik secara individual kemudian keluarga sebagai basis peradaban, basis terkecil peradaban manusia ada di keluarga. Bagaimana kita kemudian kita tingkatkan kapasitas pengelolaan keluarga, ibu-ibu melalui kemuslimatan, masya Allah. Dan kemuslimatan ini sudah ada di subbiro berbagai macam, dan salah satunya kita usulkan adalah biro pembinaan keluarga dan parenting di situ. Bagaimana kemudian kita akan menghasilkan satu perubahan paradigma keluarga, di mana keluarga sekarang itu lebih mayoritas itu sebagai komunitas kebetulan saja ketemu, kebetulan saja cinta, kebetulan saja nikah, kebetulan saja kemudian berbareng, tetapi tidak punya ada desain, tidak ada desain dalam keluarga itu sendiri, sehingga keluarga itu berjalan disiguin saja. Tidak ada rapat kerja keluarga misalnya, tidak ada. Nah, bagaimana kemudian Dewan Dakwah? Bagaimana kemudian kita menggagas satu pemberdayaan keluarga sampai keluarga betul-betul sebagai basic dari peradaban itu terkelola dengan baik, dan ini seharusnya dikawangi nanti oleh bidang kemusliman. Sehingga betul-betul dakwah ini menggerakkan perubahan. Kapasitas kita niatkan. Yang kedua, dakwah pemberdayaan itu harus meningkatkan kepedulian. Luar biasa. Saya tadi diingatkan sama Ustaz Pasti, wah ini kepengurusan kita ini isinya profesor, doktor, orang-orang semuanya. Produknya harus luar biasa. Saya kira itulah harapan kita. Kontribusi kita di dalam dunia dakwah untuk memulai perubahan itu dimulai dari bagaimana kita tumbuh dan menumbuhkan kepedulian pada persoalan ini. Problem bangsa kita itu bukan terletak pada tingkat intelektual dan tingkat religiositas bangsa kita, tapi problemnya justru pada tingkat kepedulian. Sehingga banyak sekali kalau Dewan Dakwah mengambil 3 pilar dakwah, masjid, kemudian perguruan tinggi dan pesantren, kita lihat ternyata persoalannya bukan pada kualitas pendidikan saja, tetapi lebih juga pada tingkat kepedulian umat terhadap problema ini. Karena itu, alhamdulillah, Dewan Dakwah harus melahirkan satu gerak dakwah yang bisa meningkatkan kepedulian itu. Program-program yang dilakukan ini bukan sekedar memenuhi kebutuhan umat, tapi bagaimana kemudian mengajak umat untuk lebih peduli. Dan kembali ke pemerintahan kita tadi, maka kita akan meningkatkan bagaimana majelis taklim ibu-ibu itu bukan sekedar
rekreasi manawiyah, sumpah di rumah, pergi taklim, gitu kan. Jadi sekarang itu kan majelis taklim itu lebih banyak sebagai pelesiran saja, maaf, gitu ya. Sehingga fenomena hiruk pikuk kemarin itu menarik untuk kita kaji, bagaimana bisa di desa-desa, di daerah-daerah yang tumbuh subur majelis taklim di mana, tetapi kemudian ketika dibutuhkan partisipasi di sisi lain yang disiasi, ternyata lepas. Kenapa? Karena selama ini ternyata yang dibina pengajian itu, yang dibina hanya umat sebagai konsumen, dan konsumen yang paling terasakan adalah kontentisnya. Kebutuhan, kelaparan perut itu lebih terasa. Karena itu maka santunan perut itu lebih terasa daripada santunan ilmu. Dan ini sudah roboh. Dan santunan ilmu itu yang akan membawa kepedulian, tingkat kepedulian, sehingga dari majelis taklim itu akan muncul sikap kritis terhadap persoalan. Sekarang LGBT itu sangat luar biasa. Saya dengar katanya itu sudah lebih dari 600, sudah dari 6.000 per bulan LGBT, dan sudah masuk ke daerah-daerah. Kenapa masuk seperti itu? Kenapa ibu-ibu yang di rumah ternyata sekarang tidak lebih peka lagi? Kalau dulu ketika kecil ada anak kecil maghrib belum pulang sudah ditanya, itu anak siapa? Mari dulu pulang. Sekarang jam 10 ada anak SD berkeliaran di jalan. Orang itu diam saja. Banyak majelis taklim di situ luar biasa. Masih penuh dengan ibu-ibu. Tetapi ketika ada anak berkeliaran malam hari, biasa. Ini kenapa? Karena majelis taklim hanya sebagai lembaga satu, bukan pusat perubahan. Karena itu maka Dewan Dakwah harus bagaimana melakukan satu aktiviti yang membangkitkan sikap kritis, bukan sekedar sikap kritis, tetapi sikap kepedulian itu dilakukan juga dengan responsif, segera merespon dan kemudian memberikan solusi. Tetapi tentu ini dilakukan secara prosedural jamaahnya. Karena itu maka Dewan Dakwah bukan sekedar memproduksi ibu-ibu yang gemar atau yang berkumpul kemudian sholat wajib, tetapi bagaimana kemudian aspirasi itu tersalurkan secara prosedural, tidak terjebak pada hiruk pikuk yang kadang-kadang kemudian menarik kelompok-kelompok tertentu untuk berpartisipasi tetapi tidak tahu arahnya. Dan yang ketiga, tentu dakwah pemberdayaan itu harus masuk pada peningkatan kontribusi di dalam tentu di dalam finansial, gagasan dan keterlibatan. Dengan seperti ini, bagi Rasulullah, maka filosofi dakwah pemberdayaan, filosofi dakwah yang menggerakkan ini harus kita terapkan di dalam kerja-kerja dakwah ke depan yang akan maka kerja dakwah yang insya Allah siang nanti kita akan fokuskan itu akan meliputi 3 hal. 1 yaitu penyadaran. Bagaimana kerja dakwah ini melakukan penyadaran baik dimulai dari penyadaran posisi manusia dalam kehidupan ini sebagai hamba Allah yang telah diberikan kehidupan yang sangat luar biasa, dan oleh karena harus bersyukur dengan cara yang sebenarnya syukur, yakni mentaati setelah perintahnya dan dilarangannya. Dan syukur ini adalah persoalan yang mahal sekarang, karena orang sekarang itu hidup dengan karakter desul, mudah berputus asa, merasa terbatasi. Karena itu maka
Yang pertama adalah melakukan penyadaran sebagai hamba Allah. Ibadah sebagai bentuk kesyukuran kita. Yang kedua adalah melakukan penyadaran bahwa setiap manusia itu ditakdirkan sudah khalifah. Yang implikasi kepada ini adalah tanggung jawab sosial. Kita menemukan sosial karena ada dosa yang ditimpakan kepada kita manakala kita bersikap individualistik dalam kehidupan ini. Karena itu kita harus melakukan penyadaran massal dalam kehidupan ini, dalam langkah dakwah ini, yakni bagaimana masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan peradaban. Saya tambahkan dalam satu kalimat, gerak dakwah Dewan Dakwah adalah mengambil peran masa depan umat dan menjadi penentu arah peradaban. Dewan Dakwah sengaja melakukan gerak-gerak dakwah untuk mengambil peran masa depan umat dan tidak didikte oleh perubahan peradaban. Dewan Dakwah harus mengambil peran karena peran tidak gratis diberikan dan Dewan Dakwah tidak boleh didikte oleh peradaban. Dan yang selanjutnya ada aspek pencerahan di mana gerak-gerak dakwah harus mampu meningkatkan semangat perubahan dan kebersamaan. Semangat perubahan saya kira sudah subur, tetapi saking semangat berubah tidak diganti dengan semangat kebersamaan, pada akhirnya sering terjadi konflik di dalam masyarakat. Karena itu semangat perubahan dan semangat kebersamaan ini tidak bisa dipisahkan. Dan Dewan Dakwah mengambil posisi sebagai penyatu, perekat antar potensi umat. Ini tergambar dari yang tergabung di Dewan Pembina dan Pengurus. Di komponennya ada dari pengusaha, ada dari Muhammadiyah, ada dari NU, sehingga kita libatkan. Itu bagian dari mengambil posisi peran perekat umat, tapi sekaligus juga dia kita berikan sebagai pusat pergerakan yang akan menggerakkan. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana pencerahan itu meningkatkan kefahaman terhadap prinsip dan metode. Karena sering orang yang begitu progresif tetapi lepas dari prinsip, atau ada orang yang memahami prinsip tetapi dia tidak memahami metode, sehingga menjadi sangat kaku di dalam pergerakannya. Dan begitu rahimahullah, dari sinilah maka kita kemudian melakukan pencerahan dan kolektif meningkatkan daya inovatif dan kreativitas di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kulnya daripada itu, dakwah perubahan harus sampai pada munculnya perubahan real yang terjadi di dalam masyarakat. Yakni yang pertama, bagaimana masyarakat berubah paradigma hidupnya dari dunia oriental menjadi akhirat oriental, surga oriental, ridha Allah oriental.
sebagaimana Allah gambarkan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia yang selalu berdoa untuk itu. Mari kita terus meningkatkan kualitas kita kepada Allah SWT dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada sesi ini kita akan mendengarkan bersama tausiah Bapak ini ya. Jadi yang teman-teman Bapak Anton Haji Hussein Muslim, Ketua dan Islamnya yang bisa besar kepada dia, kita memberikan kesempatan untuk mendengarkan beliau. Dan mari kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah semakin sulit ya di era digital, tantangannya semakin berat, fluktuasi problem dan diversifikasi problemnya juga semakin luas. Harus ada inovasi ya, dan terus ada perubahan tadi Pak Edi sampaikan. Oleh karenanya kita terus harusnya mengadakan inovasi-inovasi ya yang menyesuaikan perkembangan zaman. Tetapi bagaimanapun ada satu yang asasi yang dari zaman dahulu sampai sekarang pun dan sampai kapanpun tetap ada yang permanen yang harus disampaikan. Dan monggo nanti Bapak Indonesia ini memberitahukan tentang itu, dan kami beri waktu kira-kira 40 menit. Setelah itu walaupun paparan ini dalam forum yang resmi, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga pada ada pertanyaan nanti akan memberi kesempatan untuk bertanya supaya mungkin feedback dari para audien juga menjadi bagian dari proses inovasi ini, mudah-mudahan. Baik, waktu 40 menit kira-kira kami aturkan ke Bapak Dr. Haji Hussein, dan kami akan mengakhiri nanti insya Allah pada jam 11.40 ya, karena turunnya jam 14 jam 11.40. Kalau waktu dia kesempatan kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis dakwah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Saya khususnya ingin menyampaikan syukur ya, sudah dalam sebulan ini ada saya ketiga ke Jogja ya. Belum Ramadan dulu muslim ya, terus kemarin saya diisi di UGM terawih sama khutbah Jumat, terus sekarang akan lagi ke sini untuk pelatihan, jadi berulang kali. Dan dengan tadi pagi alhamdulillah juga ditamu isi di Masjid Jogokarian, makanya saya gak ngantuk tadi malam disampaikan jam 12-an, tidur jam 1-an dan 4 bulan sudah dijemput. Tapi saya senang tadi saya menyampaikan di Masjid Jogokarian tentang buku saya itu Jangan Kalah Sama Monyet, jadi terbitan Proyu ya, karena itu sebenarnya mewakili ide
kuliah saya kedokteran hewan dulu, jadi saya tahu aja. Zaman saya dulu kuliah itu monyet bisa cari makan tanpa kuliah. Dulu waktu saya masih kuliah, ya, tapi saya nggak tahu monyet yang sekarang saya belum bisa. Dan apakah untuk cari makan itu harus kuliah dulu? Ya. Kalau tujuan kuliah, tujuannya supaya hanya untuk bisa cari makan. Dan sekarang ini penting sekali untuk kewaspadaan kita ya. Di Malaysia sekarang 70% anak-anak SMA itu nggak mau kuliah. Dia itu ya statistik peringkat lulusan istilahnya di Malaysia itu bukan yang lulus SMA, SMA-nya namanya sekolah kebangsaan gitu ya. Itu 70% nggak mau kuliah. Ada seorang pengelola college dari Malaysia kata saya, nyari mahasiswa gratis ya, karena di sana nggak mau kuliah orang-orang. Terus saya belum lama ke UIS Universitas Selangor, diajak keliling pakai rekornya, kapasitas asrama UIS itu 9.000, dia hanya dapat mahasiswa 6.000 ya. Jadi ini ada suatu perubahan yang luar biasa. Nanti yang saya ingin melengkapi disampaikan Pak Heri tadi, betul nanti akhirnya tumbuhan pendidikan itu kita harus kembali kepada keluarga dan masjid. Jadi saya baru baca di bukunya Ustaz Yasir ya. Dan ini luar biasa, buku ini manifesto masjid. Saya sudah sampaikan ke DMI di Masjid Indonesia di Palu. Waktu itu ada saya isi kuliah dengan DMI Palu. Saya bilang kita ada artikel saya judulnya UMI, kita harus mengembangkan namanya Universitas Masjid Indonesia. Kita kembali karena sebetulnya membangun peradaban itu memang membangun dari masjid, dan masjid itu bukan masjid bangunan sebetulnya, manusianya. Jadi kalau kita bilang masjid pusat peradaban, bukan bangunannya. Ada nggak di situ manusia-manusia yang layak ya menjadi pusat peradaban itu? Karena pusat peradaban pusat ilmu, dan ilmu itu wujudnya pada orang, bukan pada buku. Kita mau kasih perpustakaan jutaan buku, kalau nggak ada budaya ilmu, nggak ada ulama yang membimbing, yang datang nggak bisa. Kita nggak akan membentuk. Ya. Jadi kemarin kan di acara saya yang rutin yang bulan darah Jumat malam ngasih pendidikan dan saya ke-10, saya membahas konsep pembangunannya Prabowo di buku Paradoks itu. Karena kalau yang sebetulnya saya sudah sampaikan kepada para capres itu buku waktu mereka kampanye, saya kirimin buku saya ini. Waktu saya umur 58 tahun saya tulis buku kumpulan 58 artikel Indonesia Maju 2045. Karena problem kita itu pakai itu betul, kita ngomong bahwa peradaban, masalahnya kata-kata ini tidak dipahami. Apa sih dakwah itu? Apa sih peradaban itu? Ya, bahkan apa itu ilmu? Ya nggak dipahami. Karena saya lulus pesantren 7 tahun di pondok, saya tanya, kamu ngerti nggak bedanya ilmu faktual dan faktual? Nggak ngerti. Terus saya tanya, kamu lulus pondok mau ngapain? Mau kuliah? Salah, saya tanya. Lulus pondok itu bukan kuliah, jihad. Ya. Jadi dia udah salah berpikir. Kenapa salah berpikir? Karena begitu dia lulus, dia menganggap ilmu 6 tahun yang dia dapat di pondok dan 1 tahun pengajian itu seperti tidak ada nilainya. Dia nggak tertarik untuk mengajarkan ilmunya, menerapkan ilmunya. Dan 6 tahun kamu pondok dapat apa? Santri-santri saya juga begitu. Saya tanya, kamu mau ngapain? Mau kuliah apa? Untuk kerja. Terus setelah kerja ngapain? Nah, jadi Kiai Muzakasi itu marah sekali kalau nanya santrinya, kamu sudah ngajar belum Pak Kiai? Mati kamu gitu. Ya, jawaban sih saya kasih ada santri yang nggak ngajar langsung mati kamu gitu ya. Terus saya sering berjalan dengan Pak Supri, Pak Supri Gargas itu betul-betul, maka anak saya juga dicontoh. Saya nggak punya anak saya kuliah, lulus setelah pengabdian, jangan dulu. Lulus pesantren nulis nggak bisa, ngajar belum bagus, saya nggak mau. Saya latih dulu sampai dia nulis bisa bagus, baru saya izinkan dia selesai kuliah. Ya di Mesir, dia bisa jadi pimret, di rumah kafe, karena ada. Ketika di sana makanya dia nulis, pulang dia mendapatkan satu buku,
waktu pulang saya jemput di bandara pas COVID itu Pak Anies pas sudah jadi gubernur, saya lihat oh ini kasih selamat untuk anak saya, ucapkan Pak Anies kirim videonya untuk anak saya nggak ngaku itu beliau, tapi video aja kirim video ya. Saya doain Pak Anies serius kemarin menjelang Pilpres itu pas saya umroh, maka pulang saya langsung ke CIS dengan keluarga, anak-anak ke CIS itu di Jakarta, langsung pagi saya datang umroh, siang saya sudah ke CIS, sudah booking hotel saya di situ, karena kalau hari Sabtu nggak perlu ya. Saya doain Pak Anies supaya jadi jamiah juga beliau ya, waktu di Mekah itu mohon jaga keikhlasan beliau harus juga. Cuma saya lupa, saya ceritakan waktu saya doain Pak Anies itu, doa saya tahun 2019 itu nggak saya cancel. Pastinya itu saya hapus, ya Allah, yang 2019 itu, karena 2019 saya juga pas umrah itu menjelang pencoblosan. Saya ikhlas, ya Allah, mudah-mudahan Pak Prabowo saya presiden. Nah itu pas saya nggak sudah kejadiannya. Gimana ya kan? Saya tanya teman-teman, kamu doain Pak Anies nggak? Iya. Doa yang lama dicapai. Lupa juga. Nah itu, ya, ya, soal nanti 2029. Jadi, saya benar kemarin, karena Pak Prabowo itu menarik gagasan. Saya kenal dia, saya juga tahu desa, banyak bincang dengan dia dari dulu. Menariknya di buku Paradoks itu juga dengan Prabowo itu kan bicara tentang positivitas, dan buku itu dibuka dengan itu jargon dalam perang, ya civis pacem para bello. Saya dulu 3 semester bisa belajar bahasa lain. Jadi si itu artinya jika, if, ya. Vis itu mau, itu anda, jika anda mau, kalau saya mau follow kan bahasa Latin itu seperti bahasa Arab, perubahannya apanya. Kemudian civis pakem itu dari pax, perdamaian, karena di akusatif makhluk di bahasa Arabnya itu yang menjadi pakem, ya, civis pakem. Para itu imperatif ilhama, siapkanlah. Belum itu perang, jamaknya bela. Jadi ini ungkapan yang terkenal kalau dalam dunia perang dari dulu ya, dalam sejarah, dalam hubungan internasional. Jika kamu mau damai, siapkan perang. Itu makanya kan Prabowo ulang-ulang ini. Terus setelah itu kan dia buka dengan Tusidides bukunya. Tusidides itu orang yang kuat, ya yang kuat akan berbuat semau dia, yang lemah akan diperlakukan karena kelemahannya. Jadi kalau kita buku itu, ya intinya itu kan dia maksudnya buku itu diterbitkan lagi 2022. Saya dikasih temannya Prabowo 2022 buku terbitan. Ketika dia Menhan, di situ dia sudah sebut kekayaan kita dikuasai segelintir orang, ya ini juga potensi segala macam, pokoknya harus berbuat. Tapi di bagian pendidikan, akhirnya saya kritik, salah memahami. Ya, dia memahami pendidikan kita lemah dari sekolah. Dari sekolah dia lemah dari PISA, ranking PISA. Kita ranking 69 dari 75 tahun 2012, maka kita naik sedikit PISA. Muncullah kemudian analisis bahwa pendidikan kita lebih rendah dari Brunei, dari Malaysia. Nah, ini menyesatkan. Gimana kita mengukur pendidikan kita dari matematik, sains dan literasi? Ya, itu nggak benar ini. Itu kalau Profesor Daniel Rashid dari ITS marah sekali. Ini bisa hanya untuk membuat kita rendah diri. Gimana pendidikan kita dibilang rendah? Karena itu. Dan nggak fair loh. Kita bandingnya dengan Singapura yang kita itu dari Aceh sampai Papua, kan enggak? Enggak ada usah college jadi suka matematik. Jadi itu apa namanya? Itu nggak fair. Saya kritik itu. Jadi kalau kita menilai pendidikan kita bukan dari situ. Kita akan di ranking rendah terus sampai kapan?
Nah ini cara memandang diri kita itu nggak salah. Kita selalu memposisikan diri rendah. Ya rendah bahwa pendidikan kita kalah dengan Harvard University. Ya ada kita yang kalah, ada kita yang menang. Kalah kita lebih dirasain dan teknologi. 2 bulan yang lalu ya, baca berita penting Zurich University keluar dari daftar ranking dunia. Dia kan di ranking 80 Universitas Zurich. Ya, dia keluar nggak mau lagi di ranking. Ya, karena semua indikator ranking itu nggak ada gunanya bagi kampus. Itu hanya angka-angka aja, nggak ada realisasi yang bermanfaat. Ya kan? Jadi akhirnya sekarang ya saya sebagai dosen akhirnya begitu juga harus 3 kali saya mimpin program dokter dan 3 periode 3 kali visitasi. Ya, terakhir alhamdulillah kumpul yang visitasi dari UIN Jogja Profesor Sirai. Sirai, nah itu sama Profesor Abrani dari Malang. Ya. Baik mereka kami dikasih kumpul ya. Ada standarnya kan, ini apa namanya akreditasi. Tapi karena formal ya harus ikuti kan standar. Cuma saya bertanya, apa begini kita masukkan pendidikan kita? Ya. Masa pendidikan kita diukur seperti apa? Kalau mahasiswa kurang dari 20 ditutup, di manajer. Ini bukan pendidikan, tapi roti. Pendidikan itu makin sedikit murid, makin bagus. Dewasa benar satu ya yang dia sendiri ya, makanya kita sendiri. Coba kenapa lahir Muhammad Nasir, kenapa lahir Buya Hamka 15 tahun dari sana ke sini. Buya Hamka dari Tawalib ya, di Padang Panjang itu pesantren beliau diminta isi ceramah di Tawalib. Kenapa sekarang pondok-pondok pesantren itu dulu melahirkan Buya Hamka, melahirkan Imam Zarkasi, melahirkan Muhammad Nasir? Kok enggak? Waktu itu penguasanya kafir, penguasanya penjajah. Buya Hamka itu dan itu dididik oleh orang-orang hebat. Nah itu sebetulnya kunci itu. Semua kunci kebangkitan peradaban itu mulai dari guru. Tadi kalau kita pakai tadi mau dari mana kita kebangkitan peradaban? Dari guru. Kan rumus yang Pak Nasir terima dari Dr. Newhouse. Ya, kemajuan suatu bangsa ditentukan sekelompok guru yang ikhlas berbuat untuk bangsanya. Kebangkitan sahabat Nabi dari mana? Dari guru. Rasulullah SAW itu guru terbaik. Ya, beliau yang mendidik langsung, maka lahir generasi terbaik. Khairun nas qarni, kata Rasul. Jadi itu ada modelnya. Maka kalau model pendidikan Nabi itu kita copy, kita jalankan, ya muncul lagi generasi hebat lagi, generasi Salahuddin. Ya, ini buku pendidikan yang kita baca betul tentang ini, banyak terjemahan di beberapa bahasa ya, dan dianjurkan di UIN Universitas Madinah. Ya, judulnya Hakata Waharojidu Salahuddin. Wahakata Aidat Al-Quds. Demikianlah lahirnya generasi Salahuddin dan demikianlah kembalinya Al-Quds. Itu buku dan terjemahkan 2 kali di bahasa Indonesia oleh Ustaz Sofokadi dari Madinah. Dan judulnya Model Kebangkitan Umat Islam. Itu bagus sekali. Buku itu mengkritik ya, cara pandang orang Muslim kalau terpuruk, dia memimpikan lahirnya pemimpin, turunnya pemimpin yang nanti akan membereskan masalah umat. Enggak begitu. Kalau Islam dengan beliau menulis disertasi doktornya tentang pendidikan Ibnu Taimiyah, Al-Fikr At-Tarbawi Inta Ibnu Taimiyah. Dan kalau Islam Al-Kilani ini disitu menganalisis kenapa masyarakat waktu itu umat Islam paling maju, umat Islam paling top, umat Islam paling jaya, paling kaya, kok kalah melawan pasukan Barat yang waktu itu sangat primitif, 600 tahun tertinggal dari peradaban Islam secara sains dan teknologi. Terus kenapa nanti kok bisa kalah umat Islam? Secara ilmu pengetahuan hebat, secara ekonomi hebat, sains teknologi hebat, tapi dia akhlaknya rendah. Akhlak yang rendah itu 3 ya, dia ubur dunia, dia tidak mau berjuang, tidak mau dakwah, dan tidak berpecah belah. Ya, saling membenci, masa persaingan antara masa Asy'ari dan Hambali tidak paling keras sampai bunuh-bunuhan di kampus
Rizomia di kampus Al Ghazali. Akhirnya Al Ghazali meninggalkan kampus dan beliau di situ nanti menyusun madrasah sendiri di kampungnya. Ya, Pak Al Ghazali tidak mau diajak oleh anaknya Rizomul Muluk untuk kembali ke kampus. Beliau membuat model sendiri. Nah, model pendidikan Al Ghazali yang ini dicontoh oleh dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, terus ulama mengembangkan dari madrasah-madrasah ini lahir satu generasi yang disebut sebagai generasi Salahuddin. Ya, kita lihat peran Saleh itu 1095 mulai 1099 Yerusalem jatuh. Ya, Imam Ghazali 1096 masih i'tikaf di Masjid Al-Aqsa 1096. Nah, beliau banyak yang tinggal di Masjid Umayyah Damaskus. Nah, di situ dia mengajar dan menulis beberapa buku, sekitar 27 buku selama pengembaraannya. Salah satunya Ihya Ulumuddin. Ya, dan model pendidikan ini yang nanti dikembangkan melahirkan murid-murid hebat. Salah satunya adalah misalnya Al-Hafidh Ibnu Asakir, ahli hadis yang mendirikan madrasah hadis yang pertama di dunia Islam. Itu dibiayai oleh Nuruddin Zanki, pamannya Salahuddin. Nah, Al-Hafidh Ibnu Asakir itu guru utamanya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau kita Muhammad Al-Fatih, dia kan ada guru yang hebat, ya, Syekh Al-Qurani dan Ahsan Sufi. Jadi kalau kita mau melahirkan generasi yang hebat, ya mesti gurunya. Lahirkan dulu guru-gurunya, ya. Sama dulu misalnya kalau di tahun 60-an kan pendidikan yang paling hebat dulu pendidikan guru. Kenapa? Kita akan pendidikan Reksul Muhammad Syekh, ya, tahun 1918. Kenapa? Jadi Makor pendidikan taman siswa 1922. Pendidikan tertinggi dari taman siswa itu taman pamong. Taman pamong ada taman guru, karena bagi diajar guru itu orang yang bisa ngomong. Murabi bahasa Arabnya, bahasa Latinnya kastur. Ya, itu sebetulnya orang yang bisa ngasuh, pengembala, ya, robai, tarbiyah itu sebetulnya mengasuh. Nah, guru dulu konsepnya pengasuh. Ya, maka lihat semua. Kenapa kita ada kuliatul mu'allimin semua dulu? Karena dulu guru itu pemimpin. Dulu guru bukan tukang ajar bayaran kayak sekarang. Jadi guru pekerja, namanya tukang ajar bukan. Guru dulu konsepnya pemimpin. Makanya dia bisa jadi guru yang hebat, yang paling pintar, yang paling top jadi guru. Ya, tokoh pendidikan Surabaya Pak Abdul Qadir Baraja cerita. Beliau dulu tahun 62 lulus SMP di Surabaya. Nggak daftar di SMA, dia daftar sekolah guru, namanya SDA, sekolah guru atas. Dilihat raportnya, dilihat ijazahnya, nggak memenuhi syarat jadi guru. Gitu. Jadi dia paling pintar, tapi dikatakan tidak layak jadi guru. Akhirnya beliau daftar ke SMA terbaik di Kota Surabaya, terus nanti ke ITS. Jadi dosen rektor di ITS. Jadi kata beliau dulu, saya saja dulu nggak memenuhi syarat sekolah guru, gitu. Karena saya nggak layak jadi guru, sekolah terbaik, gitu. Nah sekarang kalau kita mau pendidikan kita hebat, maka anak-anak pintar harus jadi guru. Guru itu harus pintar, berakhlak mulia. Dengan dia begitu, 10 lulusan terbaik di kampus baru bisa jadi guru. Ya, Jepang begitu juga. Ya, dokter begitu. Ya, pintar-pintar itu anak yang kelas B itu di dokter, itu yang nanti dibidik untuk jadi guru di pondoknya. Saya begitu juga, anak saya dari kecil kami itu jadi guru. Anak saya 7 sementara. Ya, kita kalau 7 paling kecil kan, habis di rumah sepi, 7 itu 3 udah nikah. Ya. Bila Bapak sudah nikah, calon suaminya saya sudah keluar pondok. Ya, tanda tangan tidak boleh membawa anak saya keluar pondok. Rugi dia udah dari kecil jadi guru sampai dia 19 tahun selesai pendidikan dulu, lulus sejarah dan kita latih terus dia sebagai guru. Ya. Jadi akhirnya dia 22 tahun selesai S2-nya di UI dan dia memegang sejarah. Karena saya minta jika kamu membenarkan sejarah. Ya, karena dia pintar, gitu kan? Karena saya nomor 6 baru selesai SMA di pondok, mau ke Mesir juga. Ya, karena
Kalau jadi guru Subhana, kalau jadi guru, kamu mengalirkan pahala saya. Itu namanya. Saya sudah mati, tetap dapat pahala. Dia kan selama ilmunya benar, kita dapat pahala. Enak. Ya, kita dosanya banyak soalnya. Utang banyak, ya kan, dosa banyak. Yang nanti nombor isinya banyak anak kita. Kalau anak kita jadi dai. Jadi problem itu di situ Pak Eri. Kita dakwah-dakwah gitu ya. Kita ini pusing Pak orang dewan dakwah ini. Meyakinkan anak sendiri itu belum tentu mau punya dakwah. Ya, kita ngomong di dakwah juga. Mau nggak kamu jadi dai? Mahasiswa saya itu saya sudah uji disertasi itu 350. Ya. Kalau guru saya tanya, Bapak kan profesor ini apa? Bidang pendidikan aja. Kalau anak Bapak pintar, ada nggak yang jadi guru agama? Nah, itu masalah itu. Terus kita bilang agama harus bagus. Dan yang punya pendidikan agama, bidang saya PKI, itu sisa. Yang bidang SMA yang pintar-pintar itu, ada nggak yang jadi guru Pancasila? Waktu saya diundang fraksi MPR PKS, salah satu yang saya usulkan ke tokoh-tokoh PKS itu dengan anggota MPR, saya bilang sudah pakai Fatul Wahidayat. Ini semua konsep Pancasila yang bagus-bagus dari tokoh kita, dari Pak Natsir, Aka, Asman Siwonujo, tidak ada yang diajarkan di sekolah-sekolah kita. Bahkan di kampus saya pun tidak diajar. Mana konsep Pancasila di Buya Hamka, konsep Pancasila yang Ibu Sari Kusumo, konsep Pancasila yang Muhammad Nasir, tidak diajar. Kenapa? Dan itu tidak punya bukunya. Kenapa tidak punya bukunya? Anak-anak tokoh PKS nggak ada yang disuruh jadi guru Pancasila. Saya tahu. Mau di sekolah-sekolah, saya kan sering isi di Nurul Fikri mana aja. Ya, anak-anak SMA kelas 3 itu saya bilang, ini yang kalian yang pintar-pintar lulus daftar pertama jadi guru Pancasila, jadi guru sejarah. Ketawa, nggak bisa gambar kalau menjadi guru Pancasila itu. Jadi ketika anak saya suruh jadi guru sejarah, saudara itu bilang, ngapain menjadi guru sejarah? Jadi apa? Kan gitu. Dan saya keliling ke beberapa kampus kita ya. Kemarin Pak Haidar Nasir kan kami undang ya, bilang bagi tausiah bagus sekali bagi tausiah itu Fitri di Jawa Jawa. Rupanya Pak Heri kata Pak Haidar ya, yuk sebetulnya sudah lama ingin terima dakwah. Alhamdulillah kita datang ke Ramadan kemarin. Gitu. Jadi beliau waktu itu saya lihat waktu langsung saya cancel semua acara. Beliau cerita, jadi beliau secara keluarga itu erat sekali dengan tujuan dakwah. Beliau dulu kata Pak Amir ya, termasuk kolumnis, penulis di majalah media dakwah. Jadi ternyata selama ini kita nggak tahu Pak Haidar termasuk keluarga besar tujuan dakwah itu. Dan ide-ide beliau bagus sekali tentang persatuan, yang konsolidasi. Yang beliau ngajak nanti terus kita makin intensif untuk sinergi dan silaturahim yang tadi. Jadi kembali ke tadi, ini problem kita itu confusion, kekacauan. Istilah saya itu dari mana? Jadi saya gini kan, takwa, kita ngomong puasa itu kita harus takwa. Ini akramakum indallahi atqakum. Saya punya mahasiswa S3 baru lulus doktor, anggota DPR dari Gerindra. Dia punya pesantren tahfidz. Kata dia pembinanya Pak Prabowo. Pesantren saya paling keren. Waktu ujian dengan saya telepon dia, Pak, ujian saya worldview, ya, cara berpikir. Sebutkan kampus terbaik di Jawa Barat. Langsung dia sebut kampus terkenal. Ya, saya sebut ITB. Saya tanya, ITB terbaik di Jawa Barat, kenapa? Bapak bilang terbaik itu apa? Alasannya. Coba kalau kita terbaik di kepala kita itu apa? Waduh, banyak urusannya jadi saya tanya, yang terbaik menurut Al-Quran. Kalau kita ngomong apa? Al-Quran bilang, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Saya tanya, di kampus itu Pak, anak muslim yang nggak bisa sholat bisa lulus kan? Ya, anak yang ateis bisa lulus kan? Jadi itu terbaik ya? Ya, kalau kita terbaik itu, terus ngapain kita mau takwa kalau begitu? Yang paling mulia yang takwa. Kenyataannya kita nggak hormat kok sama orang takwa. Kenyataannya anak-anak kita pun nggak terpikir untuk jadi orang takwa. Memang orang takwa itu
pasti dia cinta ilmu, pasti dia ada baik pada orang tua, pasti dia berbuat, ya pasti dia tidak malas, ya pasti dia tidak penakut, pasti dia tidak sombong, tidak riak. Takwa itu kan benar, kalau dia takwa pasti dia hebat, pasti dia terbaik, karena realisasi takwa itu akhlak. Kan puasa itu kata Rasulullah diampuni dosa dan sukses. Bufirallahu ma'taqaddama min dhanbi. Kalau diampuni dosa, artinya noda di hatinya dihapuskan. Kalau hatinya dihapuskan, bersih. Kalau hatinya bersih, berarti itu refleksi untuk melahirkan akhlak. Karena akhlak itu kata Imam Al-Ghazali, halun bin nafsi rasikhatun anha tasbulu al-amalu bisuhulatin wa yusri bila fitrin wala rumiyatin. Itu definisi akhlak. Akhlak itu sebagai pantulan jiwa, perbuatan yang lahir dari jiwa yang bersih atau jiwa yang kotor. Kalau jiwa yang kotor, lahirlah akhlakul makmumah, akhlak tercela. Jiwa yang bersih, lahirlah akhlakul karimah. Maka kunci kurikulum yang terbaik kan tazkiyah. Fungsi Nabi ditugaskan 3. Waladhi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kunci kurikulum kita sejati tazkiyah. Tazkiyatun nafs itu kunci untuk kebangkitan manusia. Ada semua sebetulnya dalam Al-Quran itu Rasulullah hebat, bukan hanya konsepnya, beliau berhasil menanamkan, dan ini nanti kita tanamkan. Prestasi peradaban yang hebat generasi 45 ini, prestasi melahirkan dan mempertahankan kemerdekaan. Itu bukan ringan. Coba lihat filmnya Panglima Sudirman. Di mana Panglima Sudirman dalam keadaan sakit, dia melawan pasukan pemenang Perang Dunia Kedua. Ada sejarah menyebut pasukan Belanda yang datang ke sini itu 200.000, ditambah kurang kui 50.000, kemudian 50.000. Total pasukan penjajah waktu itu sudah 300.000. TNI kita hanya 100.000, dipimpin jenderal yang sakit. Semua udah ditangkapin di Jogja waktu itu, ditangkapin oleh presiden tangkap semua. Komandannya Belanda yang bilang tinggal 1 orang yang belum, kalau tertangkap selesai tamat republik. 1 orang itu namanya Sudirman. Di film itu kan ada tentang pada pengkhianatan yang menunjukkan lokasinya di Kebun. Udah nggak bisa lagi zikir la ilaha illallah, terus Belanda nggak bisa kenali mana Sudirman, nggak bisa kenali. Akhirnya pengkhianatnya ditembak selama Pak Dirman. Padahal kalau Pak Dirman tertangkap ke sini selesai. Pak Dirman siapa? Dulu Muhammadiyah. Ya, jadi dulu kualitas guru seperti ini. Sudirman ketika Buya Hamka datang ke Mekah baru 7 bulan disuruh pulang ke Baja Besar. Itu menarik di sana, ya. Itu Buya Hamka. Buya Hamka berterima kasih pada Haji Agus Salim karena disuruh pulang. Buya Hamka pengen tetap 10 tahun di Mekah, pengen belajar sama ulama. Maka kata Haji Agus Salim, kamu 20 tahun di Mekah, pulang jadi tukang baca doa. Iya betul itu kata Haji Agus Salim. Kucing katanya 20 tahun ditaruh di Mekah, pulang tetap ngeong. Kamu cepat pulang jadi ulama, belajar sama ulama-ulama Indonesia. Di sana banyak yang harus kamu baca. Ini menarik, model pendidikan yang dijalani oleh Buya Hamka oleh ini apa? Nah ini saya alami sendiri. Ya, ketika saya belajar dari ISTEC tahun 2003, saya waktu itu sudah mau kuliah ke Amerika. Seorang profesor nawari saya dalam proses oke, saya siap. Di tengah jalan saya mau kuliah ke Amerika, Pak Hamid Zakasi lagi kuliah di Malaysia. Saya itu nggak kenal sama beliau, nggak kenal Pak Hamid Zakasi, nggak kenal juga namanya kampus ISTEC di Malaysia. Nggak dengar saya. Ketika Pak Hamid Zakasi datang ke rumah saya, di atas teman saya terus bilang, kamu nggak boleh kuliah di Amerika, nggak boleh ke Inggris, karena waktu saya proses ambil S2 di Inggris. Nggak. Habis rumah saya ke Malaysia langsung diterima Profesor Muhammad Nur. Saya sudah nggak kenal, itu teman Pak Amin Rais, trio Chicago, Pak Muhammad Nur, Amin Rais, Safi Ma'arif, 3 itu. Ya. Apa waktu itu nasihat program saya, kurangi aktivisme, tingkatkan intelektualisme. Karena dia rupanya sudah baca buku-buku saya, dikasih buku-buku saya, lihat aktivitas saya aktif di berbagai organisasi. Waktu saya ada saya menghitung saya juga. Nah di situ saya baru ketemu rumus namanya
aktivisme dan intelektualisme itu harus seimbang. Nah, itu yang dijalani banget sih. Seorang yang rajin mencari ilmu, dia dulu dengan ahasan sangat intensif, hampir tiap hari dia berbahas. Maka Panasnya nggak mau kuliah. Panasnya kan ditawari kuliah ke Belanda, ditawari kuliah ke Jakarta, nggak mau. Maka sampai orang tuanya mengizinkan. Lalu orang tuanya pengen Panasnya jadi hukum, bisa tidak ada. Ya, jadi akhirnya apa? Panasnya itu memilih Hasan pun kaget pada Hasan pun. Terus kata Panasnya itu, kok saya nggak mau kuliah? Zaman itu orang kuliah itu luar biasa, apalagi kuliah di kampus Belanda. Kan 3 kampus Belanda waktu itu yang didirikan. 1 Gedeskundige Hogeschool, sekolah tinggi kedokteran. 2 Teknik Hogeschool di Bandung, menjadi ITB. 3 Rek Hogeschool, sekolah tinggi hukum. Hebatnya di Panasnya dan Bung Hatta, Kongres Masyumi tahun 44 di Jogja melahirkan 2 hal. Banyak yang lain, 2 hal ini penting. 1 membentuk Laskar Mujahidin, 2 membentuk perguruan tinggi. Itu tokoh-tokoh kita itu sangat visioner. Belum merdeka sudah merencanakan kampus. Itulah yang namanya STI, Sekolah Tinggi Islam. Berdiri nanti di Jakarta 8 Juli 1945. 41 hari sebelum proklamasi, tokoh-tokoh kita sudah mendirikan kampus. Ketua panitianya Muhammad Hatta, sekretarisnya Muhammad Natsir. Rektor pertama Abu Zakir Jogja ini. Itu sebetulnya hebat ini. Abdul Muhtar masih muda, alumni Al-Azhar. Jadi salah satu mahasiswanya adalah pamannya Prabowo Subianto, pamannya saya nanti dia gugur di Lengkong dalam Bandung Lautan Api itu. Dia sebelumnya mahasiswa kedokteran, pindah ke sekolah tinggi Islam. Ya, jadi kalau kita lihat kurikulumnya, dosen-dosennya itu hebat sekali. Sekolah tinggi Islam bersaing dengan kampus Belanda. Nah ini sekarang perjuangan kita ini modelnya sudah ada nih, contoh-contoh dari Rasulullah, zaman Salahuddin, zaman Al-Fatih, zaman kita di sini. Yai Dahlan dengan West School. Kenapa dia Dahlan dengan West School? Kan saingan dengan Mutilan. Karena Belanda mengkristenkan dengan sekolah guru. Itu jadi guru paling keren. Baca ada buku biografinya Franz Panglin, itu di Muntilan. Nah, sekarang ada SMA Panglin di Muntilan itu. Dulu ini namanya Wexful Katolik. Wexful Katolik di Muntilan itu statusnya disamakan oleh Belanda. Waktu itu kan Gubernur Jenderal Hindenburg. Hindenburg itu misionaris, ya. Itu Gubernur Jenderal paling misionaris itu Hindenburg. Maka Muhammadiyah berdiri di zaman Hindenburg ini. Ketika pemerintah Belanda besar-besaran kan sukses misi Kristen secara massal itu baru 1904. Di Sedangsono ada 171 orang Jawa yang dibaptis oleh Franz Panglin. Sebelumnya nggak pernah ada baptis massal, nggak pernah ada. Itu hebatnya ulama kita. Belanda dulu dengan segala macam cara ya mau mengkristenkan, nggak berhasil. Ada satu surat menarik dari Semarang, petinggi gereja ke Surabaya ke atasannya, menulis surat ini. Saya baru paham mengapa Fransiskus Xaverius tidak datang ke tanah Jawa. Karena ternyata di tanah Jawa ini nggak ada yang bisa kita perbuat. Orang Jawa nggak mau ganti agama gitu. Jadi misionaris di sini sudah putus asa. Karena target mereka dulu mau mengkristenkan, di mana sukses mereka. Di Amerika Latin sukses, tapi kenapa di sini nggak berhasil? Karena ulama-ulama kita dulu sudah menyatukan antara Islam dengan budaya. Contohnya apa? Khitan. Jadi orang Jawa dia Islamnya kayak apapun, kalau lahir khitan ini langsung sunat. Nah, ini ajaran Paulus nggak boleh orang yang disunat itu nggak diberkati. Itu masalah. Akhirnya Panglin terpaksa membolehkan orang Kristen kita. Jadi dulu kalau nggak bisa kita semua anak di kita di Jawa itu artinya ajaran Islam disatukan dengan budaya. Ya, dia belum mengamalkan kayak dulu Mbak Marijan yang rapi ya dulunya. Karena dia mendirikan masjid di sini. Itu proses Islamisasi dulu luar biasa di sini. Itu kalau di SMA saya aja 1 semester itu anak SMA belajar sejarah pemikiran Wali Songo.
satu semester bicara pemikiran Muhammad Nasir, satu semester pemikiran Hamka, pemikiran Nasional Syarif, ya, supaya anak itu kenal betul dulu kayak apa sih ya Islam itu disiapkan. Nah, jadi itu akhirnya Fandi tadi itu kan tidak beberapa kali diskusi dengan Fandi di sekolahnya Fandi di Muntilan. Hampir semua di bukunya Fandi, hampir semua orang Muslim yang sekolah di situ menjadi Katolik, ditulis di buku mereka, termasuk yang namanya Sugiyo, ya, Sugiyo Pranoto, itu cucu seorang kiai di Jogja, akhirnya jadi uskup pribumi pertama. Nah itulah dulu akhirnya orang-orang kita bikin mualimin, sekolah guru, karena dulu yang namanya guru-guru hebat, guru-guru kita yang hebat tahun 60-an itu banyak yang ditahu ke Malaysia. Mereka lah yang ngajari kayak Kang Anwar Ibrahim. Itu kalau kita ketemu jabat Malaysia, mereka bilang ini guru-guru saya orang Indonesia. Dulu itu guru-guru top di sini. Karena dulu yang masuk sekolah guru itu otomatis yang paling pintar. Gitu. Nah sekarang saya udah pilih ke kampus di UAD lah, sekolah guru ya dikit Muhammadiyah. Sekarang yang paling mahal di UAD pendidikan guru. Jadi taklim itu disebut guru. Sebetulnya guru itu dokter sama. Bahkan kalau ilmu yang mengajarkan ilmu fardu ain itu seperti makanan, ilmu fardu kifayah seperti obat. Dokter itu mengobati fisik, mengobati jiwa. Nah sekarang masalahnya kan era materialisme. Orang sekolah kedokteran tujuannya kan supaya untuk apa saja diucapkan. Jadi tergantung niat, boleh. Itu bebas sekali. Saya ada uji. Kita tahu taklim itu saya kaji. Saya lihat di sisi tahu satu beberapa kali, 3 kali saya. Tapi kami menarik. Saya Zanuji itu meninggal sekitar 40 tahun sebelum Baghdad jatuh, 12 tahun. Ya. Dan kitab ini itu kitab tentang kesalahan ilmu sama dengan dia. Jadi kalau kita hancurnya Yerusalem itu didahului dengan kerusakan ilmu, kerusakan pendidikan. Nanti hancurnya Baghdad juga didahului. Nah kitab seperti Tanun Taklim ini adalah kitab memperbaiki ilmu. Kan di situ banyak orang cari ilmu, nggak dapat ilmu yang dimaksud, yaitu ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Ilmu yang diamalkan dan ilmu yang diajarkan. Itu namanya ilman nafi'ah. Nah kalau saya itu di kampung ngaji kita bidaya itu hidayah Imam Ghazali. Apa itu ilman nafi'ah? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin menambah rasa takut kita kepada Allah, semakin memperkecil kecintaan kita kepada dunia, semakin memperkuat kecintaan kita pada akhirat, semakin menguatkan pemahaman kita tentang celah-celah kelemahan diri kita sendiri. Itu jenis ilmu nafi, ya. Semakin mempertajam basirah kita, mata hati kita untuk mengenal cacat-cacat diri. Itu ilmu nafi. Nah, ini kan sebenarnya sekarang terjadi. Ya, makanya tadi kan sekarang ini Masya Allah kita punya kesempatan semuanya. Kenapa? Karena disrupsi. Ya, sekarang ini ilmu pengetahuan teknologi ada semua di internet. Seperti tinggal kita mengatur kurikulum sekarang ini. Dan mohon ya, kita waspadai betul ya, karena kampus-kampus perguruan tinggi kita bukan apa enggak lama lagi ada profesor yang Universitas Kalsel namanya Profesor Christensen. Berapa tahun yang lalu sudah menulis artikel ya, bahwa kampus di Amerika dalam sekitar 20 tahun lagi 50% akan tutup. Karena kampus ini berfungsi seperti mall, dia broker ilmu. Nah dalam era disrupsi apa saja yang tidak efisien tutup. Itu kan gini, apa kita harus kampus? Kalau saya sekarang jalan langsung dosennya, sekarang setiap dosen dia punya buka kursus sendiri. Dia bisa buka buku. Kayak saya sekarang nulis buku ini kan saya sekarang nggak pakai benar. Saya tulis sendiri, anak saya yang bikin covernya, mahasiswa saya yang layout, anak saya yang jual di buku ini. Iya kan? Langsung kita hubungan. Dulu kita nggak bisa. Ya, dulu saya bakalan untuk masang iklan di Republika dulu seperempat halaman di belakang 27 juta rupiah sekali terbit. Dulu tahun 99
90-an waktu itu 27 rupiah. Dulu pasang iklan di TV prime time misalnya sekitar maghrib itu prime time itu 30 detik itu bisa sekali tayang 50, 100 juta, 150 juta sekali tayang. Sekarang orang-orang yang mencari iklan nggak mau di situ, dia sekarang lebih memilih podcast, lebih memilih iklan di Edi Corbuzier, Raffi Ahmad gitu sekarang kan. Jadi semua kita sekarang sudah bisa jadi wartawan. Itu loh masalahnya. Kalau sekarang anak-anak kita masih berpikir bahwa anak saya akan sukses kuliah di situ di Pondok Tinggi terkenal, anak kita nggak dididik. Kan dia cuma dikasih pelajaran AI. Lihat videonya Jack Ma hebat menurut saya. Dia tahu. Dia Jack Ma bilang di videonya, pendidikan sekarang harus mendidik wisdom, bukan ilmu, wisdom. Nah, wisdom itu hikmah. Ya, dalam bahasa kita. Maka Pak Nasir baca buku Fikih Dakwah. Hebat sekali Pak Nasir sudah menjelaskan makna hikmah. Dakwah hikmah itu oleh Pak Nasir dengan sangat detail. Hikmah itu kata Pak Nasir bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang sudah berpadu dengan rasa periksa, dan ilmu itu mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat, yang produktif. Wah, itu dahsyat. Definisi itu rangkuman saya ada disertasi doktor dari Harvard University. Nah, saya bawa ke Mahkamah Konstitusi zamannya Pak Manusman ini. Waktu saya isi pengajian di situ ada pendidikan, waktu pengajian buka bersama gitu. Saya bawakan di buku itu disertasi dari Harvard University, satu disertasi hanya tentang makna hikmah. Hikmah menurut mufasir, hikmah menurut ahli hadis, hikmah menurut ahli sufi, hikmah menurut falsafah. Makna hikmah itu dikupas secara wajib dari satu disertasi di Harvard University. Nah, orang yang punya hikmah, hanya hakim. Saya kan mau kasih tahu bahwa hakim konstitusi itu, kalau hakim itu kalau belajar al sekolah, hikmah itu segala sesuatu yang memandu kita supaya kita tidak berbuat salah, tidak melakukan kesalahan apapun. Itu hikmah. Kalau dalam kitabnya Yahya Masyari ada Adabul Ta'alim, kan beliau meletakkan adab itu penting. At-tauhid itu yujibul iman, faman la imana lahu la tauhidalah. Wa tauhidu wal imanu yujibul syari'ata, faman la syari'ata lahu la imana lahu la tauhidalah. Wa syari'atu yujibul adab, faman la adaba lahu la tauhidalah wa la imana lahu la syari'ata. Jadi tadi itu. Nah, sekarang bagaimana solusi kita ini? Modelnya sudah abadi. Model pendidikan kita itu yang saya sebut sebagai model TOP, ya. Model atau ada itu semua alam. Jadi modelnya beradablah, berilmulah. Nah, adab ini nggak sederhana, termasuk cara berpikir, memahami. Nah, seorang umat 12 adab. Dasarnya ada pada Allah tauhid, ada pada Rasul, ada pada ulama, ada pada orang tua, ada pada guru. Ini harus tertanam dulu supaya anak-anak ini dia punya adab. Kalau sudah ada tertanam, ilmu akan ikut. Nah, yang paling susah di bidang kita menanamkan adab. Karena akhirnya kalau dia nggak ngerti, nanti dia mana bedakan ilmu fardu ain nggak tahu, fardu kifayah nggak tahu. Misalnya saya tanya yang S2 UI, kamu sudah S2 kan ya? Kamu sudah menjalankan perintah Nabi belum? Apa? Tolabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa yang diwajibkan? Dan kamu sudah melaksanakan belum? Nah, ini aja nggak tahu dia sudah S2. Bahkan yang mau S3 saya tanya apa itu artinya? Tolabul ilmi. Apa itu ilmi? Ilmu apa yang harus dicari? Kan dari pendidikan kita nggak memberikan basic. Tadi anak saya tanya, kamu perlu pesantren, kamu nggak tahu. Jangan dulu, harus beradab dulu. Salah satu adab yang penting, bahkan Hasan guru Pak Nasir itu tahun 1946 itu menulis kitab penting, judulnya Hai Putra. Karena masih sudah jadi disertasi doktor membahas kitabnya Hasan Hai Putra, seperti Ain al-Walati kalau saya. Hasan di situ, masya Allah, detail sekali cara mendidik anak. Sampai cara nulis itu diajari Hasan, cara membuat kata-kata yang bagus begini gitu. Makanya kenapa Pak Nasir itu jago nulis? Karena dibimbing oleh Hasan secara langsung, dipuji.
Ya, saya sangat begitu, mahasiswa mau pintar diri, kesel dengan saya terus seminggu lah. Ya, latih itu harus dilatih. Jadi ilmu dakwah itu bukan ilmu ngecek-ngecek, ilmu komunis. Kan orang bilang pemerintah dari menteri kementerian pendidikan bilang ya instruksi 4 hal yang penting, ya, critical thinking, creativity, communication, collaboration. Nah itulah ya. Kalau di pendidikan sekuler di Amerika contohnya dari Mark Zuckerberg. Mas Zuckerberg itu bukan linear pendidikan, dia sejak SMA udah belajar filsafat Yunani, kemudian dia belajar psikologi, kemudian dia belajar IT. Gitu. Jadi Facebook itu bukan sekedar produk IT, itu produk liberal art dengan sains dan teknologi. Lahirlah Facebook. Sama kayak siapa yang melahirkan Apple? Steve Jobs itu kan dia sudah mengatakan Apple itu bukan sekedar produk IT. Itu makanya kenapa mereka bikin kampus merdeka, kalau di barat namanya Polymath University, lintas. Karena sekarang orang nggak bisa, anak itu hanya 1 miliar dia nggak bisa dia belajar itu nggak cukup. Dia kalau belajar dokteran, kalau dia mau sukses sama sana, dia harus tahu IT, ya, dia harus tahu psikologi, ya, dia harus tahu komunikasi. Kan bisa. Kemarin waktu saya selama di UGM saya bilang, saya usulkan UGM buka prodi, usul saya apa? Kedokteran dan tafsir Quran. Jadi dari UGM itu harus lahir ulama tafsir sekaligus dokter. Terus dosennya nanya saya, Ustaz, apa bisa? Saya kenapa kok gitu? Ya karena yang pintar-pintar ngumpulnya di sini. Kan sekarang anak pintar yang di sekolah itu maunya ke UGM dulu. Kalau nggak diterima di UGM, bahkan ada nggak daftar ke UAD dulu? Jadi UAD nggak diterima, apa itu ke UGM? Gitu ya. Nah itu baru. Saya terus terang kalau santri saya, kamu kemana? Daftar negeri? Enggak, kamu daftar mau ke STD mau apa nasib? Entah, gitu ya. Ada rekor di STD. Padahal kalau anak saya sudah begitu 2 orang. Anak saya masuk STD. Kamu Al-Azhar kayu Al-Azhar, kamu udah lebih bagus STD. Kenapa? Loh saya ada di sini kok, saya dosennya. Saya ngajar banyak dokter, iya kan? Bahkan mahasiswa saya ada yang profesor. Ngapain anak saya suruh belajar orang lain? Kan gitu, makanya kan saya bisa menjadi manajer. Kekurangan anak saya apa? Oh kamu kurang bahasa Arab, saya paham, itu saya bahasa Arab. Anak saya perempuan itu keluar SMA awal, saya mau ke anak jangan. Istri saya sudah sepakat untuk Mesir untuk anak kakak-kakaknya jangan kita aja diskusi. Tapi perempuan yang bisa bahasa Arab, bisa ilmu agama juga. Tapi yang bisa menjadi pemimpin tidak banyak. Dan pemimpin itu bukan belajar, dia harus praktek memimpin. Maka anak saya ngurus ngajar, ngurus santri, sekarang ngurus air, dia 19 tahun. Yang penting itu jawaban Pak Nasir, lulus SMA jadi guru. Kan itu kan. Santri-santri saya begini, kamu lulus apa SMA? Ngajar. Karena itu dia yang kasih perintah ini. Ngajar bukan sekedar ngajar, bukan, kamu ngajar itu mendidik, jadi contoh. Karena saya lulus dokter, saya bilang, kamu bisa nggak kamu didik adikmu? Karena muridnya, kan pesantren saya itu, saya pembina, istri saya ketua yayasan, anak saya gurunya, anak saya juga muridnya, misalnya begitu. Jadi memang contohnya ya itu kan, nah kakaknya datang dokter, kamu ngajar, kan gampang aja. Kalau adik kamu bangga sama kamu, berarti kamu benar. Kan tiap hari berinteraksi, gitu kan. Kakaknya itu jadi kebanggaan adiknya kan, nah itu berarti benar. Kalau kamu di kantor ngajar kan nggak ketahuan muridnya, kelakuannya nggak tahu. Nah di rumah kamu ketahuan sama adik kamu jaga. Nah begitu adiknya sudah bangga, berarti kamu benar. Boleh kamu Mesir dulu. Di Mesir nyari ilmu, gitu ya. Tapi basic dia, sikap dia, cara dia berpikir itu sudah. Itu yang namanya model. Nah itulah yang sebetulnya tadi saya tanya pada beliau yang di Jogja ini siapa? Ahli yang disebut mufassir Al-Quran. Jadi pengurus Masjid Jogja saya tanya, di Jogja kan banyak yang hafal Quran, yang bisa dikatakan mufassir Al-Quran setelah Buya nggak ada. Ya,
yang betul-betul nanti beliau, nah ini tugas beliau nanti langsung mengkader para lokasi. Kami kalau di pusat insya Allah sudah ada program mengkader kader-kader ulama tafsir. Ya, kami kemarin baru meluluskan 8 doktor di dalam pusat, itu yang kami usahakan dari tahun 2007. Ya, bagaimana kita melahirkan banyak kader ulama, biaya 26 miliar. Ya, terus gimana cara dapatnya? Saya datanglah ke Basnas waktu di Dinamika. Kami punya program Prof. 1000 ulama, 200 dokter, 400 master. Gimana caranya? Undang ke Indonesia. Saya jelaskan, ayah untuk dikabulkan, diterima proposal kami. Alhamdulillah sekarang sudah lahir 250 master, 70 dokter. Nggak punya duit kan? Ya, kemarin mentang-mentang sekarang temennya Pak Dwi, Dr. Dwi ini Masya Allah, mahasiswa kita yang kader ulama kita itu ujian kita juga nggak punya duit. Ya, mau ujian disertasi nggak ada duit kan? Udah ngutang, pada ngutang. Nggak apa-apa kan kalau kamu nggak bisa bayar gua nih. Kamu tanggung jawab negara. Ya udah lah, nggak punya duit juga kan? Ya sudah nanti nggak usah khawatir. Ya, jadi gitu. Pokoknya kalau untuk pendidikan nggak usah pikir duit, masuk. Tapi kalau dia sudah nggak punya duit, jangan dipikir duit itu, dibayar aja. SPP kok dipikir? SPP itu jangan dipikir, dibayar. Dipikir malah dibayar nanti. Yang penting dibayar. Begitu kan? Jadi modelnya tak ada itu permata alam. Jadi akhlak dulu, adab tadi itu tanamkan betul. Dan setelah itu ilmu nanti kita tinggal menurut ulama kita dulu mau jadi ahli hadis kirim ke ulama hadis. Tadi saya bilang masjid Jogokaya. Ini Masya Allah masjid mulia. Masa usulkan di Jogokaya harus lahir dari sini. Satu ulama tafsir, satu ulama hadis, satu ulama ahli sejarah, satu ulama usul fikih, satu dari masjid itu pusat peradaban. Kalau kita melahirkan ulama-ulama hebat, nah maka roadmap peta jalan pendidikan untuk anak-anak pintar bukan peta jalan pekerjaan. Nanti ada di anak kita kalau pintar, saya kalau anak saya itu kamu pintar bukan untuk jadi S1 ya, kamu untuk jadi dokter. Dokter ilmu yang dibutuhkan oleh umat. Jangan pikir kerja itu Allah yang nanti menentukan. Yang penting ilmu kamu benar, ikhlas, berjuang di jalan Allah, dijamin oleh Allah rezeki. Nah itu konsepnya. Nah kalau nggak pintar ya sudah, itu amanahnya ringan. Dididik jadi orang baik, fardu lainnya dapat, akhlaknya baik, plus satu life skill, udah cukup. Yang penting dia bermanfaat. Saya kalau kita lihat KKNI itu tertinggi kan KKNI 9 itu kan pakai taksonomi belum putri melahirkan teori dan segala itu memang tertinggi, tapi itu sebetulnya kurang dalam konsep pendidikan Islam. Tambah satu lagi itu kontribut, bukan hanya putri tapi itu kontribut, karena yang paling penting bukan dia pintar, bukan dia melahirkan penemuan baru, yang penting kamu bermanfaat enggak. Itu luar biasa dari Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini kalau kita jadikan konsep pendidikan kita, Masya Allah, dari orang yang paling rendah, kalau paling bodoh, nggak ada yang nggak bermanfaat. Yang penting kamu bermanfaat kan itu. Jadi cawapres boleh, yang penting bermanfaat. Gitu ya. Jadi guru mengajar bisa bermanfaat, ya kan? Jadi presiden yang penting bermanfaat. Gitu. Nah, ya, itu ya kalau saya ngomong sampai sore nggak selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, masih ada waktu, tapi saya beri garis merah dikit ya, yaitu yang menarik salah satunya adalah Belanda itu sekian abad menjajah Indonesia, tapi hanya di akhir saja kristenisasi itu berhasil. Ya, itu salah satunya karena hebatnya ulama dalam berdakwah tadi ya. Dan salah satu dari itu adalah guru. Nah itu yang benar. Atau nahnu beberapa saya ya tadi. Semuanya adalah dari sebelum jadi apapun.
Ya, jadi semua yang jadi misalnya Pak Fuad yang ini alhamdulillah mayoritas dulu ya, dulu ada dosen gitu ya di sini. Ini pencerahan yang sangat menarik ya. Kalau yang bukan dosen dulu, tapi juga Pak Fuad mencari uang juga untuk guru. Yaitu untuk ngopeni para guru misalnya gitu. Ya, ini salah satu keberhasilan ulama kita ya. Saya pernah ke Filipina, di sana universitas saja sudah namanya Kristen ya. Yang saya kunjungi juga nama Kristen, misalnya saya kunjungi juga Kristen. Saya membayangkan seandainya dulu Belanda itu menang di Indonesia, nama saya mungkin bukan Bujiji, tapi Pandan siapa yang pemilih? Pandan tahu siapa gitu ya, karena Belanda pasti akan menjadi Belandisasi gitu ya. Tapi alhamdulillah ulama kita menang dengan Belanda, dan itu adalah bagian dari solidnya dalam berdakwah ya. Jadi mosaik dakwah yang tadi disampaikan ini sangat menarik bagi kita, dan ini harus menantang kita untuk bagaimana kita membuat peta dakwah. Dan tadi di setiap masjid sebaiknya harus muncul para ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, ahli kedokteran. Ada satu saja mungkin atau maksimal dua ada komentar. Mas Zubi dan Pak Lasiman ini yang ahli kristenisasi mas sekalian Pak. Dua saja karena waktunya. Dua yang belakang Pak Lasiman dan Pak Zubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winrodus Romanus Lasiman, didikan dari Pangtiluhur Sekolah Guru sejak 1922, guru misionaris. Untuk mengkristenkan Jogja itu khususnya di utaranya alun-alun itu ada dulu Sobar Sono. Saya sekolahnya di belakangnya itu adalah Pangtiluhur Sekolah Guru Misionaris dari tahun 1922. Kalau Vanlik 1913. Nah, saya sebenarnya ingin bertanya, klimaks dari semua masalah adalah Quran surat Al-Baqarah 217. Semua perang itu, perang yang tertinggi adalah pemurtadan. Itulah hal yang paling penting untuk kita hadapi, dan ternyata di Quran surat Al-Baqarah 109 mereka memiliki tim pemurtadan itu secara internasional melalui YouTube yang ada, yang dikomandani oleh misi-misi yang ada, termasuk Saifuddin Ibrahim teman kita yang murtad, kemudian Sofiatul Tahfidz yang murtad juga, yang dikoordinir yaitu para murtadin di Amerika yang ada, yang kemudian kita ini karena perang IT, maka sesungguhnya kita mesti tahu YouTube pemurtadan dengan 42 SKS dia telah merumuskan pemurtadan melalui pemutarbalikan ayat-ayat Quran sebagaimana surat Al-Imran ayat 78. Maka bagaimana kita nanti merumuskan untuk menghadapi mereka dengan bil hikmah yang disampaikan tadi. Terima kasih. Dan saya sebenarnya ada poin-poin atau poin yang ada yang sekarang berdakwah itu untuk manfaat. Orang-orang yang menderita sekarang adalah orang-orang tani, para petani, para peternak. Itu adalah orang-orang yang menjadi objek misi dengan mereka murtadkan. Di antaranya peristiwa dimurtadkan yang dukun 80% itu adalah karena meletusnya Merapi. Mereka ditampung di sekolah Pangtiluhur di Vanlik sana,
sehingga di dukun itu pada murtad adalah karena orang-orang petani sayur mayur dilatih bagaimana bertani, berekonomi kuat, berdagang dan sebagainya. Maka dakwah kita mesti dakwah bil hikmah wa mau'izah hasanah. Bagaimana kita tidak jadi pembohong agama adalah mengangkat orang-orang miskin untuk bisa menjadi cita-cita kita bagaimana dunia hasanah akhir